Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi remote access pada Debian server. Di mana untuk remote access di sini kita menggunakan konfigurasi SSH atau Secure Shell. Sebelum melakukan konfigurasi ataupun praktikum kali ini, seperti biasa karena kita menggunakan VirtualBox, jangan lupa kalian siapkan dan nyalakan server Debian-nya dan juga klien Windows. Di sini saya sudah menyalakan klien dan juga server. Jangan lupa kita untuk login sebagai super user terlebih dahulu. Langkah awal, silahkan masukkan DVD binary 1 di mana paket aplikasi SSH itu ada. Kita pilih klik device, optical drive, pilih Debian DVD 1. Ada question, silahkan nanti klik force unmount. Langkah selanjutnya, kita petik perintah apt cd-rom add untuk menambahkan DVD binary 1-nya. Enter. Kemudian ketik apt get update. Enter. Jika sudah, kita mulai untuk langkah penginstalasian SSH server. Apt get install SSH. Enter. Do you want to continue? Tekan huruf Y, kemudian enter. Jika instalasi sudah selesai, kita langsung masuk ke konfigurasi SSH server. Ketik nano etc SSH, kemudian sshd_config. Enter. Pada konfigurasi ini, kita bisa merubah port yang digunakan oleh SSH yang secara default itu ada pada port 22 di sini. Kita bisa ganti misalkan port 2000 atau port berapa nanti sesuai kebutuhan. Nah, jika kita tidak ingin merubah port, kita langsung saja ke konfigurasinya. Arahkan pada bagian permit root login without password. Nah, di sini karena nanti untuk remote access-nya pada klien, kita melarang untuk bisa login sebagai super user, maka pada bagian sini, kata without password kita hapus. Kemudian kita ganti menjadi no. Jadi, untuk autentikasinya, ketika klien ingin mengakses atau meremote sebuah server, hanya dapat mengakses menggunakan user biasa yang nantinya akan kita siapkan untuk usernya. Jadi untuk izin login sebagai super user itu kita tidak diperbolehkan. Nah, dengan cara melakukan penghapusan kata without password dirubah menjadi no di sini. Jika sudah, kita simpan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Setelah itu kita restart untuk service SSH-nya. etc init.d, kemudian SSH, restart. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan pengujian pada kliennya. Kita kembali ke klien, di sini kita minimize dulu untuk servernya. Nah, untuk pengujian SSH server pada klien,
Kita cek terlebih dahulu untuk koneksinya apakah sudah terkoneksi dengan server. Kita ping untuk IP server. Oke, di situ sudah reply, berarti sudah terhubung. Selanjutnya, kita buka aplikasi SSH Client. Di antaranya yang bisa kita gunakan adalah PuTTY atau juga MOBA Extern. Nah, yang pertama kita gunakan PuTTY. Ini tampilannya. Di situ untuk hostname, silahkan nanti kita isikan IP address servernya. Untuk port yang digunakan, karena tadi kita tidak merubah, jadi masih default jadi 22. Di sini koneksinya tipenya SSH. Jika sudah, kita klik Open. Muncul PuTTY Security Alert, kita tekan Yes. Di sini login as. Nah, tadi ada yang lupa, kita belum membuat user untuk SSH-nya. Nah, kita kembali lagi ke server, kita buat dulu untuk user SSH-nya. Add user SSH. Enter. Masukkan passwordnya yang kita akan buat. Ini tekan enter terus sampai selesai. Nah, untuk usernya sudah kita buat, yaitu user SSH. Nah, sekarang kita gunakan. Untuk login as, berarti kita masukkan user SSH. Enter. Selanjutnya untuk passwordnya kita masukkan. Di sini kita sudah masuk, di mana user SSH masuk ke server tapi menggunakan user biasa karena tandanya adalah $. Nah, kita bisa lihat, misalkan kita masuk ke konfigurasi network interface, nano etc network interface. Nah, konfigurasinya sama dengan yang berada di server. Ya. Nah, apa kekurangan dari user biasa ketika melakukan remote access? Yaitu untuk user biasa hanya memiliki hak akses pada direktori home saja. Ya. Jadi hanya bisa melihat file Debian tanpa bisa merubah atau mengkonfigurasinya. Jadi misalkan user biasa ingin merubah konfigurasi di server, misalkan saya sudah masuk ke interface-nya, saya akan menambahkan perintah, misalkan auto. Saya simpan, Ctrl O, Enter. Nah, di sini ada tulisan error rating, permission denied. Jadi usernya itu tidak bisa untuk merubah atau bahkan nantinya menambahkan konfigurasi pada server. Ya, itu untuk user biasa hanya bisa melihat file tanpa bisa merubah atau mengkonfigurasi. Kalau misalkan kalian ingin meremote sebuah server, caranya gimana supaya bisa merubah konfigurasinya? Silahkan kalian masuk sebagai super user dulu. Nah, ini kita keluarkan dulu, Ctrl X, kita pilihnya no. Untuk masuk sebagai super user, kamu tinggal ketik perintah SU. Ya, enter, masukkan passwordnya. Tanda jika kita sudah masuk sebagai super user itu ada tanda pagarnya di sini. Nah, karena di sini root at server, di sini kelihatan kalau tadi kan user SSH, sekarang sebagai root. Pak, tampilannya beda kok, di sini ada home, kemudian user SSH. Nah, tinggal kita pindahkan ke rootnya. Ketik perintah cd. Nah, paham ya? Jadi, posisi di sini kita bisa merubah konfigurasi yang ada pada server. Sebagai contoh, di sini. Saya ingin meremote servernya untuk merestart. Kita ketikkan saja di PuTTY-nya. Perintah untuk merestart, reboot. Enter. Nah, secara otomatis server akan restart sendiri. Karena tadi sudah di remote dari sebuah klien yang sudah terhubung ke server dengan menggunakan
secure shell. Oke, sampai di sini dulu untuk konfigurasi remote server dengan menggunakan SSH. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.